Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sheila Mutiara. Saya dari SMA PKP Jakarta Islamic School. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi kombinatorika kelas 12. Apa sih itu kombinatorika? Kombinatorika adalah salah satu bidang ilmu matematika yang mempelajari tentang banyaknya kemungkinan yang terjadi dari suatu percobaan. Bidang ini merupakan landasan konsep teori peluang, yaitu cabang ilmu yang mempelajari faktor ketidakpastian. Pada dasarnya, kombinatorika digunakan untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus menyebutkan semua kemungkinan susunannya. Penyusunan objek-objek tersebut meliputi pemasangan, pengelompokan, pengurutan, pemilihan, atau penempatan objek-objek dengan karakteristik tertentu. Nah, sebelum itu, di sini saya akan menampilkan peta konsep yang akan kita pelajari. Bidang kombinatorika mempunyai dua kaidah, yaitu kaidah perjumahan dan kaidah perkalian. Apa sih kaidah perjumahan itu? Kaidah perjumahan adalah jika dalam kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dengan cara N cara, maka kejadian pertama atau kedua dapat terjadi dalam M plus N cara. Di sini aku mempunyai dua contoh soal. Yang pertama, di dalam kotak berisi 5 pulpen dan 3 pensil. Berapa banyak cara untuk mengambil 1 pulpen dan 1 pensil? Dan memilih 1 pulpen ada 5 cara. Dan kejadian memilih 1 pensil ada 3 cara. Banyaknya kemungkinan memilih 1 pulpen atau 1 pensil adalah M plus N atau 5 tambah 3 sama dengan 8. Contoh soal kedua, suatu perpustakaan sekolah memiliki koleksi 40 buku sosiologi dan 50 buku antropologi. Berapa banyak kemungkinan bagi siswa yang memilih sebuah buku dari kedua jenis buku tersebut? Kejadian memilih 1 buku sosiologi ada 40 cara, dan kejadian memilih buku antropologi ada 50 cara. Banyaknya kemungkinan bagi siswa yang memilih sebuah buku dari kedua jenis buku tersebut tanpa memperhatikan jenis buku adalah M plus N, yaitu 40 tambah 50. Totalnya ada 90 cara. Di sini ada kaidah perkalian. Apa sih itu kaidah perkalian? Kaidah perkalian adalah jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M kali N cara. Di sini aku mempunyai dua contoh soal. Contoh soal pertama ada berapa banyakkah kejadian yang mungkin muncul jika buah dadu dilempar 1 kali. Seperti yang diketahui, dadu memiliki 6 sisi. Dadu pertama akan muncul 6 kemungkinan kejadian, dan dadu kedua juga akan muncul 6 kejadian. Maka kejadian secara bersamaan yang akan muncul jika buah dadu dilempar sekali dalam M kali N ada sama dengan 6 kali 6. Jadi kemungkinannya ada 36 kejadian.
Di sini ada contoh soal kedua. Dari sebanyak 6 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan akan dipilih 2 siswa laki-laki dan perempuan yang akan mewakili sekolah untuk mengikuti lomba matematika. Berapa banyak cara untuk menentukan pasangan siswa laki-laki dan perempuan yang mungkin terpilih? Kejadian memilih siswa laki-laki ada 6 cara dan kejadian memilih siswa perempuan ada 8 cara. Dengan menggunakan kaidah perkalian maka banyak cara untuk menentukan pasangan siswa yang terpilih adalah M kali N sama dengan 6 kali 8. Jadi di sini kita memiliki 48 cara. Nah, selanjutnya ada faktorial. Faktorial merupakan perkalian berurut dari bilangan yang dimulai dari 1 sampai dengan bilangan ke N. Adapun faktorial dari bilangan N adalah hasil perkalian dari bilangan bulat positif yang sama atau kurang dari N. Faktorial dilambangkan dengan N faktorial. Sebagai contoh, faktorial dari 2 dinosasikan dengan 2 faktorial. Di sini saya punya 3 contoh soal tentang faktorial. Yang pertama, tentukan 8 faktorial. Nah, 8 faktorial itu gimana sih? 8 faktorial sama saja seperti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 8 faktorial itu sama dengan 40.320. Contoh soal kedua, hitunglah 2 faktorial dikali 5 faktorial. Wah, gimana nih kalau perkalian? Nah, gampang guys. Kita cari dulu satu-satu. Contohnya, cari dulu 2 faktorial. 2 faktorial sama aja 2 kali 1 sama dengan 2 dong guys. Kalau 5 faktorial itu sama aja kayak 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 5 faktorial sama dengan 120. Kan tadi sudah ketemu 2 faktorial dan 5 faktorial, berarti tinggal dikali saja 2 kali 120 sama dengan 240. Contoh soal ketiga, hitunglah 7 faktorial per 3 faktorial. Wah, gimana sih itu? Gampang banget guys. 7 faktorial seperti yang selainnya, yaitu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 7 faktorial sama dengan 5040. Sedangkan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. Berarti 3 faktorial sama dengan 6. Nah, berarti tinggal kita hitung aja guys yang tadi 5040 per 6 itu sama dengan 840. Selanjutnya ada permutasi untuk yang sama. Permutasi untuk sama pada dasarnya harus memperhatikan secara detail bahwa tidak diperbolehkan adanya kemungkinan yang sama atau diulang. Contohnya, ada sebuah kotak berisi 6 jenis bola. Dari 6 bola itu ada 3 bola sepak bola, 2 bola basket, dan 1 bola voli. Jika bola itu disusun teratur dalam terbaik, berapa banyak susunan yang bisa dibuat? Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per dalam kurung 3 kali 2 kali 1 dalam kurung lagi 2 kali 1 dalam kurung lagi 1 kali 1. Berarti
6 kali 5 kali 4. Kenapa? Karena kan 3, 2, 1-nya tadi sudah ada. Baca saja guys. Berarti 6 kali 5 kali 4 per 2 kali 1. 6 kali 5 kali 4 kan hasilnya 120. 2 kali 1 hasilnya 2, berarti 120 per 2 yaitu 60. Pemusat dengan unsur yang berbeda terjadi ketika kita diminta untuk memilih hanya sebagian objek dari keseluruhan objek yang tersedia. Jadi secara sederhana contoh dari pemusatan unsur yang berbeda terjadi seperti saat Budi yang meminta bola tadi. Contoh soalnya ada sebuah organisasi yang beranggotakan 8 orang ingin membuat susunan pengurus harian yang terdiri dari 4 posisi, yaitu ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Berapakah kemungkinan peluang susunan panitia yang bisa dibuat? Nah, berarti di sini 8/4 sama dengan 8 faktorial per 8/4 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5. Berarti hasilnya 1680. Cara untuk membuat susunan 3 pengurus harian dari 8 orang. Selanjutnya ada permutasi siklis. Permutasi siklis sesuai dengan namanya yaitu siklis alias melingkar. Jadi permutasi ini digunakan untuk menyusun unsur berbeda dengan kondisi melingkar. Biasanya contoh soal dari permutasi siklis ini adalah menentukan tempat duduk di dalam sebuah meja. Contohnya, sebuah kelompok fokus grup diskusi memiliki peserta 5 orang per meja. Jika harus menentukan tempat duduk para pesertanya, berapakah variasi dari tempat duduk yang bisa dibuat? Berarti caranya itu P sama dengan N-1 faktorial. Kan di sini ada 5 orang ya guys. Berarti P sama dengan 5-1 faktorial. Berarti P sama dengan 4 faktorial. Berarti P sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti P sama dengan 24. Jadi ada 24 variasi tempat duduk yang bisa dibuat dari 5 peserta. Selanjutnya ada kombinasi. Kombinasi adalah cara memilih sejumlah objek dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan pemilihannya. Dalam kombinasi, susunan yang berbeda dari objek yang sama dianggap sebagai suatu kombinasi yang sama. Misalnya, jika Anda memiliki dua buah dari 3 buah apel, pisang, dan jeruk. Kombinasi apel dan pisang sama dengan pisang dan apel. Contohnya, memilih 2 buah amplop. Jika ada 3 amplop A, B, dan C, dan Anda hanya boleh mengambil 2, maka 3 kombinasi yang mungkin ada A, B, atau A, C, dan B, C. Urutannya tidak penting, jadi BA sama dengan AB. Nah, di sini saya mempunyai 2 contoh soal kombinasi. Soal yang pertama, dari 7 siswa pusat dan 5 siswa putih akan dipilih 6 siswa untuk dikirim ke Jepang dalam rangka pertukaran siswa. Tentukan berapa
Tentukan berapa banyak pilihan kombinasi siswa yang dapat dipilih. Cara memilihnya, 6 dari 12 siswa adalah 12 C6 sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial kali 6 faktorial sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 7 per 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya matris 65 280 per 720. Hasilnya ada 924 pilihan. Contoh soal kedua, kepanitiaan terdiri atas 3 pria dan 2 wanita. Jika banyak mahasiswa yang diusahakan untuk tergabung dalam panitia tersebut, ada 7 pria dan 9 wanita, maka berapa banyak susunan panitia yang dapat dibentuk? Kombinasi pria dikali dengan kombinasi wanita. Kombinasi pria ada 7 C3 sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 3 faktorial dan 4 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 per 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 35. Sedangkan kombinasi wanita ada 9 C2 sama dengan 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial kali 2 sama dengan 9 kali 8 per 2 sama dengan 36. Maka dari itu kombinasi pria dikali kombinasi wanita sama dengan 35 dikali 36. Hasilnya ada 1260 kemungkinan. Nah, kita sudah di penghujung materi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau tidak bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan